Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa kharija diwa libas wa amarna an natajawwada biha liyaumil ibas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil ashkhash. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin madamatil hayatu fil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'da. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita berbagai kenikmatan termasuk nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah memelihara daripada keimanan kita sampai nanti di hadapan pada sakaratul maut, iman kita terbawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umat yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, yang insyaallah adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah dan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah mengatakan dalam makalahnya yang ke-8, natawa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwal, ya. Beraneka ragam jenis amal, ya, menurut situasi, menurut kondisi yang masuk ke dalam hati manusia, ya. Al-a'malu suruh qa'imah wa arwahuha wujudu sira'il ikhlas fiha, ya. Kerangkanya adalah perbuatan, ya, sedangkan ruhnya adalah ikhlas. Jadi beliau menggambarkan bahwa, ya, yang dimaksud dengan amal ibadah secara zahir, secara lahir, misalnya ya, sholat, membaca Al-Quran, ya, kemudian sedekah, ya, dan sebagainya, itu adalah jasadnya, ya. Ibarat manusia itu ada jasad dan ruh, ada jasmani dan ruhani. Jadi amaliyah manusia itu yang zahir, ya, sholat, puasa, baca Quran, sebagainya, itu diibaratkan sebagai jasad, ya. Al-amalu surun qa'imah, jasadnya tegak, kemudian wa arwahuha wujudu sira'il ikhlas, ya. Sedangkan ruhnya adalah ikhlas, ya. Jadi diibaratkan manusia ada jasmani, kemudian ada qalbu, ada rohani, ya. Nah ini ibadah pun seperti itu, ya. Ibadah sholat yang tidak ikhlas, ya, hanya melaksanakan daripada rukun sholat saja, ya, itu tidak diiringi dengan qalbu yang ikhlas, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya yuridul ajilah ajlana lahu fiha ma nasya'u liman nurid summa ja'alnahu lahu jahannam yaslaha majmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang dikehendaki bagi orang yang kami kehendaki, ya. Kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercerai dan terusir, ya. Makanya menurut ulama, ya, tingkatan ikhlas itu, ya, ada 3, ya. Yang pertama adalah dia ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Billah, ya, ibadahnya ikhlas karena dia hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah karenanya manusia, ya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan materi, ya. Maka kata Allah, aku akan berikan ini sekarang, ya. Orang yang ibadahnya karena ingin pujian,
ya, maka didatangkan pujian-pujian itu kepadanya. Yang ibadahnya karena materi, ya, maka didatangkan oleh Allah materi-materi itu kepadanya, tetapi tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ibadahnya orang-orang yang mencari kehidupan dunia, ya, mencari makanan dan sebagainya, ya. Ini menurut ulama, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di sini, ya. Kul amara rabbi bil qis aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun, ya. Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, ya. Luruskanlah, ya, wajahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap salatmu, ya, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ya, ini Allah memerintahkan tatkala kita salat, maka, ya, tetapkan dalam hati kita, kalbu kita itu untuk ikhlas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hanya menggugurkan kewajiban, ya, atau ingin mendapatkan sanjungan-sanjungan, ya, dari teman, ya, dari sahabat dan sebagainya, ya. Kemudian, ya, dikatakan juga bahwa orang-orang, ya, tingkatan ikhlas itu menurut para ulama juga ada 3, ya. Darajatun awam, ya. Tapi ini sudah masuk dalam kelompok yang ikhlas, ya. Cuma dibagi 3 lagi menurut ulama, ya. Yang pertama adalah darajatun awam, keikhlasannya orang-orang yang awam, ya. Dia beribadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada ikutan-ikutan, ya, keinginan-keinginan daripada hajat-hajatnya di dunia. Ya. Bapak misalnya tiap ba'da subuh membaca surat Al-Mulk Tabarak, ya, atau Waqiah, ya, berharap, ya, membaca Al-Qur'annya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada sebuah hajat yang Bapak selipkan dalam doa-doa itu, ya, setelah membaca surat itu mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, ya, Allah mudahkan urusannya, ya. Anak-anaknya mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang soleh dan berhasil dalam urusan dunia, ya. Rutin misalnya, ya, atau membaca apapun amalan-amalan itu, tetapi ada sesuatu yang diinginkan daripada keikhlasan membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang diiringi dengan hajat-hajat dunia. Inilah yang disebut dengan darajatun awam, ya. Jadi derajatnya orang-orang yang ikhlas tetapi masih awam, ya, udah lumayan, ya, udah masuk kategori ikhlas. Yang kedua adalah darajatun khawas, yaitu orang-orang yang ibadahnya mengesahkan Allah billah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berharap dengan keselamatan akhirat, ya. Dia menginginkan surga, ya, menginginkan keselamatan nanti di akhirat. Nah, ini juga ikhlas, cuman ada ikutan-ikutan, ada keinginan-keinginan, ya, harapan-harapan, ya, bahwa tatkala dia membaca Tabarak misalnya supaya mendapatkan nikmat kubur gitu misalnya, ya, diselamatkan dari siksa kubur, rutin dia baca setiap subuh, ya. Jadi ini juga termasuk kelompok yang sudah lebih bagus dari yang tadi, yang awam, induk khawas, ya. Dia ingin selamat di akhirat, mendapatkan kebahagiaan akhirat, ya. Yang terakhir adalah darajatun khawas bil khawas. Nah, ini orang yang eksekutif, ya, yang dia dalam ibadahnya tidak berharap apapun, ya, tidak menginginkan imbalan apapun, ya, baik dunia maupun akhirat. Semata-mata dia lillah billah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam yadil ladzina amanu an ta'sha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq, ya. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin, ya, diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dan semata-mata ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ketiga ini, yang golongan khawas bil khawas ini, dia totalitas,
Ia tidak berharap dunia, terserah. Dia serahkan semua urusan dunia pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan ini, itu dan sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian tatkala di akhirat, ya Allah terserah. Aku sudah melakukan semua apa yang diperintahkan Allah menurut syariat. Ya. Dia bukan takut karena nerakanya Allah atau ingin masuk surganya Allah, tetapi dia hanya berharap satu, dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada atribut-atribut kecuali dia totalitas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kan ada kalau beberapa ya yang kita ketahui, kita pahami ya, dikasih ijazah sama ulama ya, baca la ilaha illallah misalnya 10.000 dalam satu malam satu hari ya, baca la haula wala quwata, baca misalnya sholawat dan sebagainya ya, itu nggak apa-apa ya. Tingkatan itu kan berproses ya. Misalnya kita mempunyai hajat gitu kan, supaya anak-anak kita sukses ya dalam belajar dan sebagainya ya, ingin masuk perguruan tinggi negeri gitu misalnya ya, membaca surat Yasin 40 kali nggak apa-apa ya. Itu kan sebuah torekah ya, tangga-tangga berproses ya. Jadi tidak masalah. Makanya ulama membagi keikhlasan itu menjadi 3, darjatul awam, darjatul khawas, dan darjatul khawas bil khawas. Yang ketiga ini bukan apa ya, bukan kelasnya kita deh ya. Yang ketiga itu khawas bil khawas itu ya Allah, untuk ulama-ulama mungkin yang adanya di pegunungan yang dimana dia tidak berharap apapun kecuali dia ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, semua urusan dunianya, akhiratnya dia serahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kelasnya kita. Ini kelasnya mungkin orang-orang awam, orang-orang khawas ya. Mungkin aulianya Allah ya, para tabi'in, para sahabat ya, tentu dengan sudah pasti para anbiya, para nabi. Ya, ini bukan kelasnya kita. Tapi paling tidak kita ya masuk ke dalam orang-orang yang ikhlas itu, yaitu minimal orang yang awam atau orang yang khawas. Nah, yang kedua ini aja mungkin kita insya Allah bisa kita kita masuki ya kelompok yang dua ini ya. Nah, Pak berharap misalnya ingin anak-anaknya belajarnya sukses ya, dengan IPK terbaik ya, lulusan terbaik ya, cerdas gitu kan, ya hajat supaya bekerja di perusahaan-perusahaan atau instansi yang baik juga ya, yang unggul gitu kan, tidak apa-apa ya, karena ini ada tingkatan-tingkatan. Yang penting ya, yang pertama tanamkan ibadahnya itu billah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan yang dikatakan Ibnu Athaillah ya, kerangkanya adalah zahir kita ibadah, baca Quran ya, zikir, salat, itu adalah jasad ya, ruhani ya, tetapi barengilah semua ibadah itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang hidup hanya jasmani, tidak ada ruhnya, pasti dikubur ya. Begitu juga ibadah ya. Ibadah kalau tidak diiringi dengan ikhlas ya, tidak ada ruhnya dalam ibadahnya, hanya menggugurkan kewajiban, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga malaikat hafadzah ya, dia mengangkat amal-amal seorang hamba, dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini amal daripada hambamu ya, kata Allah, aku sudah tahu, aku sangat tahu daripada keinginan si hambaku ini, tidak ada catatan-catatan di situ. Kembalikanlah amalnya kepada. Kenapa? Amalnya tidak ditujukan untukku, kata Allah. Amalnya hanya ditujukan kepada selain aku. Ya, makanya amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan keikhlasan ya, karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan, dan Allah semoga memberikan kepada kita kepahaman terhadap rahasia ilmu dan rahasia ibadah. Allahumma fiq ila ma tuqari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum.